Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 8 Juni 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai kita pembacaan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Biarlah firman yang kita baca memberkati kita, dan sebentar kita akan merenungkan dari beberapa bagian dari pasal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti, menghayati apa yang Engkau maksudkan, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal ini bagaimana Daud di akhir hidupnya dia memberikan satu pesan terakhir atau amanat kepada Salomo anaknya yang diurapi Tuhan untuk menjadi pengganti Raja Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bacakan ulang ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan terakhir dari seseorang yang akan segera meninggal dunia biasanya sangat penting, dan biasanya orang yang mendengarnya pasang telinga baik-baik dan mendengarkan secara seksama apa yang hendak dikatakan bagi orang yang akan meninggal dunia. Pesan itu bisa keluar dari hasil refleksi yang selama hidupnya dialami. Maka nasihat yang keluar berguna untuk mereka yang dipercaya meneruskan tugas-tugasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama Daud melakukan tugas tanggung jawabnya dan dia merefleksikan hidupnya, dan itu juga yang diberikan kepada Salomo, dan dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada Salomo anaknya yang mewarisi tahta kerajaan. Salomo beruntung karena dia memiliki ayah yang sudah sangat banyak makan asam garam dalam kehidupan. Dan tentu saja selama Salomo bersama dengan ayahnya, dia belajar bagaimana kehidupan bersama dengan ayahnya. Pesan terakhir Daud untuk Salomo merupakan pesan yang sangat berharga, yakni agar janji Allah kepada Daud dan keturunannya tetap dapat dinikmati oleh Raja Salomo demi pengabdiannya kepada umat yang Tuhan percayakan kepadanya. Ayat yang keempat tadi jelas dikatakan, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi ini pesan yang terakhir sangat penting,
ya, supaya Salomo berpegang pada janji Tuhan bahwa keturunan Daud, yakni Salomo dan seterusnya, takkan terputus dari tahta kerajaan Israel, tak kala ya keturunan Daud termasuk Salomo hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita belajar bagian pertama dari pesan Daud mengingatkan kita juga akan pesan Tuhan kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan Musa. Yakni ayat yang ketiga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sama seperti pesan kepada Yosua ketika Yosua mengambil alih kepemimpinan Musa. Dengan demikian jelas sekali bahwa Daud memahami tugas sebagai seorang raja, yaitu menggembalakan umat dengan berpedoman pada Taurat Musa. Pesan berikut menyangkut penegakan keadilan dan ketertiban di antara para pejabat negara. Maka orang seperti Yoab yang pernah menyalahgunakan jabatannya untuk melampiaskan dendam pribadinya. Kalau kita membaca dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 27, demikian juga pasal 20 ayat 10, harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dikatakan ayat yang kelima dan keenam, dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zerunya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan jangan biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Salomo diamanatkan untuk menertibkan pejabat-pejabat negara yang telah menyalahgunakan jabatannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga kalau kita perhatikan keturunan Saul, orang Benyamin, Shimei namanya, yang pernah mengutuki Daud luar biasa. Diamanatkan oleh Daud bahwa Salomo bertindak bijaksana atasnya dan menghukumnya. Dalam ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian. Juga masih ada padamu Shimei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perintah atau amanat yang diberikan Daud sebelum dia meninggal. Amanat yang diberikan kepada Salomo anaknya. Bapak Ibu Saudara, sebaliknya orang-orang yang berjasa buat Raja Daud, buat negara, dan juga buat rakyat Israel harus mendapatkan penghargaan yang selaras dengan jasa-jasanya. Dikatakan di dalam pasal ini demikian. Memang tindakan Salomo menghukum Yoab, juga menghukum Shimei dalam perikop berikutnya bisa ditafsir seolah membalaskan dendam ayahnya. Atau ketika ia akhirnya menghukum mati Adonia sebagai pembalasan dendam pribadi.
Itu semua memang berpulang pada karakter yang dimiliki oleh Salomo. Kebalikan dari Adonia yang ambisius, Salomo mewarisi karakter kelemah lembutan dan belas kasih dari ayahnya Daud. Pesan Daud kepada Salomo berguna juga bagi kita yang hidup pada masa ini yang dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin-pemimpin. Tuhan kiranya menolong para pemimpin untuk menjadi pemimpin yang benar, yang adil, tentu saja kebenaran dan keadilan yang dilandaskan dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang kita ambil dari apa yang dilakukan baik Daud maupun Salomo, yakni menjadi pribadi yang benar dan adil. Setiap orang percaya adalah pemimpin bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sebab kita dikatakan sebagai imamat rajani, ya, supaya kita membawa orang-orang yang dalam kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Artinya setiap orang percaya dikodratkan untuk menjadi pemimpin. Apakah kita memiliki kepemimpinan dengan jabatan-jabatan yang struktural yang dipercayakan atas kita, atau kita tidak memiliki jabatan struktural? Namun hakikatnya setiap orang percaya adalah pemimpin-pemimpin. Karena kita dikodratkan untuk membawa orang-orang dalam kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Itu tugas yang dipercayakan kepada setiap orang percaya. Karena itu prinsip yang kita dapatkan dari apa yang kita baca hari ini adalah senantiasa menjadi pemimpin yang benar, yang adil. Benar dilandasi karena hidup takut akan Tuhan. Benar dilandasi karena firman Tuhan. Demikian juga adil yang dilandasi karena takut akan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi landasan utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi dunia ini yang memiliki karakter seperti yang Kau inginkan. Benar dan adil berdasarkan firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran pada hari ini. Engkau yang menolong kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.